Pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami kembali hadir di tengah-tengah Anda dalam program Jendela Istana Akhir Pekan. Jendela tempat kita melihat lebih dekat langkah-langkah penting yang diambil seorang pemimpin untuk rakyatnya. Bersama saya Dini Octavia, inilah Jendela Istana Akhir Pekan selengkapnya. Dan pemirsa, dunia sedang bergerak dalam ketidakpastian. Ketegangan politik di Eropa dan Timur Tengah terus meningkat. Harga energi dunia bergejolak dan dampaknya perlahan mulai dirasakan hingga berbagai negara. Di tengah situasi global yang tidak menentu ini, Indonesia tetap berdiri. Namun bagi Presiden Prabowo Subianto, stabilitas hari ini bukan alasan untuk lengah. Presiden Prabowo menyampaikan peringatan penting kepada seluruh jajaran pemerintah bahwa ancaman global bisa datang kapan saja melalui kenaikan harga energi, tekanan ekonomi hingga dampaknya terhadap kebutuhan rakyat. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Ketegangan geopolitik di Eropa dan Timur Tengah terus berkembang. Harga energi berfluktuasi, ketidakpastian ekonomi global semakin terasa. Namun di tengah situasi itu, Indonesia masih berdiri relatif stabil. Di balik stabilitas ini, ada kewaspadaan yang terus dijaga. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan jajarannya, jangan pernah lengah. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan peringatan penting kepada seluruh jajaran pemerintah bahwa situasi global saat ini tidak bisa dianggap remeh. Kita hadapi perkembangan yang terjadi secara global di kawasan Eropa dan Timur Tengah, dan ini tentunya memberi dampak kepada kita karena akan mempengaruhi harga BBM. Harga BBM juga bisa mempengaruhi harga makanan. Kita alhamdulillah sudah mengamankan masalah pangan yang mendasar. Tentunya kita juga sekarang harus melakukan langkah-langkah yang proaktif. Dalam arti kita harus melakukan penghematan konsumsi BBM. Pesan ini menegaskan satu hal, ketahanan energi dan pangan menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas nasional. Ketika harga energi dunia naik, dampaknya tidak berhenti di sektor energi. Ia merambat ke harga transportasi, ke distribusi barang, hingga akhirnya mempengaruhi harga makanan di pasar. Inilah rantai ekonomi yang harus diantisipasi sejak dini. Presiden Prabowo Subianto memahami bahwa ancaman terbesar bukan hanya krisis itu sendiri, tetapi ketidaksiapan dalam menghadapinya. Di berbagai negara, langkah-langkah besar telah diambil untuk menghadapi situasi global. Presiden Prabowo Subianto pun menyoroti fenomena tersebut. Banyak negara sudah melakukan langkah-langkah. Langkah Pakistan ya. Ini hanya sebagai perbandingan. Jadi mereka menganggap ini sudah kritis, jadi dikatakan critical measures. Seolah bahwa ini bagi mereka seperti kita dulu waktu COVID. Mereka melaksanakan work from home, kerja dari rumah untuk semua kantor, pemerintah maupun swasta. 50% bekerja dari rumah. Mereka bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet, untuk anggota DPR, dan semua penghematan gaji ini dikumpulkan untuk membantu kelompok yang paling rentan atau kelompok yang paling lemah. Mereka memotong semua ketersediaan BBM untuk semua kementerian, dan mereka mewajibkan 60% kendaraan pemerintah untuk tidak digunakan pada setiap saat. Kemudian mereka hentikan semua kunjungan ke luar negeri. Bagi Presiden Prabowo Subianto, situasi global saat ini memiliki kemiripan dengan masa krisis sebelumnya.
Karena itu, kesiapan dan efisiensi menjadi kunci. Ini ada berapa hari, saya kira kita bisa mengkaji masalah ini, ya kan? Saya kira kita juga harus mengupayakan bahwa kita melakukan penghematan. Saya percaya 2-3 tahun kita akan sangat kuat, tapi tetap kita harus hemat konsumsi. Dengan demikian, kita berharap kita akan selalu menjaga bahwa defisit kita tidak tambah. Bahkan cita-cita kita adalah kalau bisa kita tidak punya defisit. Sasaran kita adalah APBN kita harus balanced budget, itu paling ideal. Dan itu saya kira kita bisa lakukan, ya. Bahwa kita harus selalu ingat bahwa kita masih menghadapi masalah-masalah kebocoran, tidak efisien, masalah-masalah under invoicing, under counting, manipulasi administratif dan sebagainya. Kebocoran ini besar. Maaf, saya selalu akan bicara masalah ini. Kita sudah lakukan langkah-langkah tadi oleh Ketua Den, masalah GovTech, sinkronisasi semua KL menjadi satu jaringan GovTech. Ini diperkirakan bisa kurangi kebocoran sampai dengan 40% dari pengeluaran kita. Optimisme tetap ada, namun disertai dengan disiplin dan pengendalian. Selain efisiensi, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya menjaga keuangan negara. Defisit anggaran harus dikendalikan. Bahkan, Presiden Prabowo Subianto memiliki target yang lebih besar. Di sektor energi, langkah-langkah antisipatif juga terus disiapkan, termasuk percepatan ketersediaan cadangan bahan bakar minyak. Namun Presiden Prabowo Subianto mengingatkan, upaya pemerintah harus diimbangi dengan kesadaran bersama. Nah, jadi ini saya minta dibicarakan nanti, ya, mungkin oleh Menko nanti beberapa hari ini. Kita lihat, kita pikirkan dulu kita atasi COVID, berhasil kita, dan kita mampu banyak bekerja dari rumah. Efisiensi berarti kita menghemat BBM dalam jumlah yang sangat besar. Umpamanya berapa ASN dan pejabat tidak usah ke kantor, mengurangi macet dan melaksanakan penghematan besar-besaran. Mengurangi hari kerja pun harus kita pertimbangkan. Dan langkah-langkah penghematan lainnya, ya. Saya kira itu yang saya ingin sampaikan, bahwa kita walaupun merasa aman, tidak panik, tapi kita juga tidak boleh terlalu lengah. Kita tidak boleh tidak mempersiapkan diri untuk kemudian paling jelek, ya. Kita berharap skenario yang terburuk tidak terjadi di Timur Tengah. Penghematan menjadi bagian penting dari ketahanan nasional. Di akhir arahannya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pesan yang lebih dalam, bahwa di tengah tantangan global, persatuan adalah kekuatan utama bangsa. Pemerintah diminta untuk terus bekerja bagi kepentingan rakyat, mengutamakan bangsa di atas kepentingan kelompok atau golongan. Karena bagi Presiden Prabowo Subianto, kesetiaan kepada negara bukan sekedar kata-kata. Ia adalah prinsip yang harus diwujudkan dalam setiap kebijakan. Di tengah dunia yang penuh ketidakpastian, Indonesia memilih untuk bersiap. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, kewaspadaan menjadi fondasi, efisiensi menjadi strategi, dan persatuan menjadi kekuatan. Karena masa depan bangsa tidak hanya ditentukan oleh kondisi global, tetapi oleh bagaimana sebuah negara bersiap dan tetap berdiri kuat menghadapi segala kemungkinan. Dan pemirsa, kami masih punya sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda. Karena itu jangan kemana-mana, tetap di Jendela Istana Akhir Pekan.